Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Satria Deza Wiranata. Dan saya Nisha Aulia Satri. Saya Azira Rekika. Saya Vera Afo Fauzia. Saya Gusti Wulandari. Saya Rahmat Faithul Saputra. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang stratifikasi sosial. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat-tingkat atau hierarkis. Kata stratifikasi berasal dari kata stratum yang artinya tingkatan. Pengertian stratifikasi sosial menurut para ahli. 1. Menurut Paul B. Horton, stratifikasi sosial adalah perbedaan status yang berlaku dalam satu masyarakat. Yang kedua, menurut Peter A. Sorokin, stratifikasi sosial adalah ciri yang tetap pada kelompok sosial yang teratur. Yang ketiga, menurut Robert M. Lawang, stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam satu sistem sosial ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestise. Yang keempat, menurut Bruce J. Cohen, stratifikasi sosial adalah sistem yang menempatkan seseorang ke dalam kualitas tertentu dan menempatkan mereka pada kelas sosial yang sesuai. Dasar-dasar stratifikasi. Dasar-dasar stratifikasi disebabkan oleh ada sesuatu hal yang lebih. Pertama, ukuran kekayaan. Barang siapa memiliki kekayaan yang lebih, maka dia termasuk lapisan teratas. Dapat dilihat, orang lapisan atas dapat dilihat dari cara berpakaian, besar rumah, dan pemberian nilai. Yang kedua, ukuran kekuasaan. Barang siapa memiliki kekuasaan atau wewenang yang lebih, maka dia termasuk lapisan atas. Dapat dicontohkan pada kehidupan para raja. Contohnya, kepala polsek. 3. Ukuran kehormatan. Orang yang disegani atau dihormati biasanya menempati tempat teratas atau lapisan teratas. Biasanya banyak kita temukan di masyarakat tradisional. Orang yang menempati golongan atas ini biasanya adalah golongan tua. Contohnya, datuk atau ustadz. Yang keempat, golongan ilmu pengetahuan atau pendidikan. Ukuran ini biasanya digunakan untuk orang yang menghargai ilmu pengetahuan. Dalam sekali tidak terjadi hal-hal atau dampak-dampak yang negatif dari teknologi. Contohnya, orang ingin mendapatkan gelar dengan cara yang tidak benar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat stratifikasi sosial. Sifat-sifat stratifikasi sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup bersifat sulit memungkinkan mobilitas vertikal. Saya akan menjelaskan bentuk kasta stratifikasi. Menurut Lumber, kasta adalah suatu kategori di mana para anggota ditunjuk dan ditetapkan pada status yang permanen dalam hierarki sosial yang diberikan, serta hubungan-hubungan dibatasi sesuai dengan statusnya. Sistem kasta adalah bentuk stratifikasi yang memberikan garis secara jelas antara satu lapisan yang lain dan sangat kaku. Dalam pelapisan dengan menggunakan sistem kasta, mutu pribadi sama sekali tidak diperhitungkan. Sistem kasta di India ada 4. 1. Brahmana, yaitu kastanya para pendeta dan pemimpin agama. 2. Kesatria, yaitu kastanya militer atau tentara para pejuang. 3. Waisya, yaitu kastanya para pedagang dan petani. 3. Sudra, yaitu kastanya membantu rumah tangga dan buruh tani. Baiklah, itu saja hasil
Abur. Nah, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk stratifikasi, yaitu sistem kelas lebih bersifat dinamis dan fleksibel. Dia itu bukanlah warisan dari keluarga, namun memperoleh usaha yang benar-benar usaha kita sendiri. Sistem kelas juga merupakan perubahan lapisan antara satu orang dengan orang lain yang sangat bervariasi atau sangat terbuka. Berbagai sistem kelas berdasarkan kriteria ekonomi, yaitu seperti piramida yang tertulis di papan tulis, yaitu golongan yang sangat kaya, yaitu orang-orang yang benar-benar kaya seperti raja di Dumai. 2. Golongan kaya, yaitu orang-orang yang mempunyai barang-barang mewah. Yang ketiga yaitu golongan miskin. Golongan miskin itu yaitu seperti orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempunyai pekerjaan seperti buruh tani. Baiklah, saya akan menjelaskan materi makna keragaman stratifikasi. Bagaimana keragaman manusia yang merupakan kenyataan yang tidak perlu dipermasalahkan, sehingga kesetaraan antar manusia akan mengantarkan hidup manusia menjadi enak, tentram, dan senang hati. Suku bangsa yang semula merupakan masyarakat yang berdiri sendiri dan mendukung kebudayaan yang berupa ragam, perlu kita pikulkan dengan keragaman yang bersifat nasional, yaitu kebudayaan nasional. Suatu kebudayaan yang memberikan makna bagi kehidupan berbangsa dan berkepribadian agar dapat diperkokoh sebagai identitas nasional. Tetapi tidaklah mudah untuk mengembangkan suatu kebudayaan nasional hanya dengan mengandalkan perkembangan dan kemampuan masyarakat yang semula di Indonesia. Meskipun menurut sejarah masyarakat Indonesia relatif berasal dari nenek moyang yang sama, tetapi letak geografis akhirnya masyarakat Indonesia bersifat majemuk. Kondisi geografis yang menjadi penyebab kemajemukan masyarakat adalah 1. Bentuk wilayah yang berupa kepulauan. 2. Letak wilayah yang strategis di antara 2 benua dan 2 samudra. 3. Variasi iklim, jenis serta kesuburan tanah yang berbeda di antara tempat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya. Sekian presentasi kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul yaitu stratifikasi sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang stratifikasi sosial menurut secara umum, yaitu pembedaan masyarakat atau penduduk ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Contohnya yaitu dari kelas bawah menuju ke kelas menengah, dari kelas menengah menuju ke kelas atas. Selanjutnya yaitu pengertian stratifikasi sosial menurut para ahli. Yaitu pertama, menurut Paul Beharton, yaitu sistem pembedaan status yang berlaku dalam masyarakat. Contoh yaitu seorang pedagang kaki lima dengan seorang pejabat. Selanjutnya menurut Pitirim Asolakin, yaitu pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Contohnya yaitu masyarakat Bali yang menganut sistem kasta. Selanjutnya itu menurut Om Lawang, penggolongan yang termasuk ke dalam suatu sistem sosial tertentu menurut dimensi kekuasaannya. Contohnya itu seorang pejabat. Selanjutnya menurut Burns J. Cohen yang menetapkan seseorang sesuai kualitas yang dimilikinya dan pada kelas-kelas sosial. Faktor penyebab stratifikasi sosial
sosial, yaitu stratifikasi sosial muncul dengan sendirinya sebagai akibat dari proses yang terjadi dalam masyarakat. Penyebabnya adalah 1. Kemampuan atau kepandaian, 2. Umur, 3. fisik, 4. Gender, 5. Sifat, 6. Harta. Selanjutnya itu menurut Wilahuki ada beberapa kondisi yang mendorong terciptanya stratifikasi sosial dalam masyarakat, yaitu yang pertama perbedaan ras dan suku, yang kedua itu pembagian tugas yang tersosialisasi, yang ketiga yaitu kelangkaan. Yang selanjutnya itu dasar stratifikasi sosial dalam Masyib. Yang pertama yaitu kekayaan, yang ketiga kekuasaan, yang keempat keturunan, yang kelima pendidikan, keenam status, yang ketujuh kedudukan, yang kedelapan karakter. Sifat-sifat sertifikasi sosial tertutup, sulit melakukan mobilitas vertikal. Si informasi ini bersifat diskriminatif. Contoh sistem masa mari feodal. Stratifikasi sosial terbuka. Kemungkinan mobilitasnya besar, namun harus melalui perjuangan besar. Contoh dokter, pengusaha, dan guru. Stratifikasi sosial campuran dari kedua stratifikasi. Contoh seseorang yang memiliki Kasya Brahmana di Bali pindah ke Jakarta. Fungsi stratifikasi sosial yang pertama, sebagai sarana mendistribusikan hak dan kewajiban terhadap setiap lapisan strata. 2. Memecahkan persoalan-persoalan dengan masyarakat. 3. Mendorong masyarakat untuk bergerak sesuai dengan fungsi. Perwujudan dalam segi ekonomi, pembedaan masyarakat berdasarkan kepemilikan harta. 1. Kelas atas, yaitu kelompok orang-orang yang kaya. 2. Kelas menengah, yaitu kelompok orang-orang yang orang-orang yang berkecukupan. Yang ketiga, kelompok kelas bawah, orang-orang miskin atau kurang dalam segi ekonomi. Segi sosial. Dalam segi sosial, pergolongan masyarakat menurut status umumnya nilai dan atau status masih diukur dari prestis atau genasi. Persiapan masyarakat didasarkan pada wewenang atau kekuasaan. Makin besar wewenang atau kekuasaan, sanya makin tinggi lapisan sosialnya. Dan yang kedua, mencakup pejabat eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama, sistem kasta. Menurut Lambert, kasta adalah suatu kategori di mana para anggotanya ditunjukkan dan ditetapkan pada status permanen dalam hierarki sosial. Contohnya, salah satu masyarakat yang masih menganut sistem kasta adalah India, seperti Brahmana, Kshatriya, Vaisya, dan Sudra. Yang kedua, sistem kelas, di mana stratifikasi dengan sistem kelas lebih bersifat dinamis dan fleksibel. Kelas sosial bukanlah warisan dari keluarga. Contohnya, seseorang pada waktu tertentu dalam posisi di atas, mungkin suatu saat dia akan menempuh urutan yang paling bawah akibat kecerdasan dan kepandaian orang lain. Baiklah, sekian dari hasil kelompok kami ucapkan terima kasih. Saya Salma Noviani. Saya Nauri Fadila. Saya Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan tentang mobilitas sosial. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya Aris Asraf. Saya Alfian Zahra. Saya Yuna Rela. Saya Femina Anwar. Saya Nabila Sasri. Saya Admi Javansa.
Kelas saya Sakina Anwar, saya akan menjelaskan tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial secara umum adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. 1. Edward Ransford. Mobilitas sosial adalah perpindahan yang mengarah ke atas atau ke bawah dalam lingkungan sosial secara hierarki. 2. Menurut Robert M.Z. Mobilitas sosial ialah perpindahan posisi dari lapisan satu ke lapisan yang lain atau dari dimensi yang satu ke dimensi yang lain. Baiklah, saya Alfia Zahra akan menjelaskan tentang jenis mobilitas sosial. Pertama, mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan seseorang atau kelompok ke dalam lapisan sosial yang sama. Ciri utama mobilitas horizontal yaitu perpindahan lapisan yang ditempati orang tersebut tidak mengalami perubahan. Contohnya, seorang guru SMK berpindah menjadi guru SMA. Kedua, mobilitas vertikal, yaitu perpindahan status sosial seseorang atau kelompok ke dalam lapisan sosial yang berbeda. Dalam mobilitas sosial vertikal, terjadi perpindahan lapisan sosial yang tidak sederajat. Bisa berupa kenaikan lapisan dan bisa juga berupa penurunan lapisan. Mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi dua, yaitu social climbing dan social sinking. Social climbing adalah peningkatan status atau kedudukan seseorang ke dalam lapisan yang lebih tinggi. Social climbing memiliki dua bentuk. 1. Kenaikan pangkat seseorang ke golongan yang lebih tinggi. Misalnya, seorang wali kota yang kemudian menjadi gubernur. 2. Terbentuknya suatu kelompok baru yang lebih tinggi dari lapisan yang sudah ada. Contohnya, dalam pemilihan pengurus kelas, Andre terpilih sebagai ketua kelas yang berhak mengatur seluruh siswa di kelas itu. Social sinking merupakan penurunan status atau kedudukan seseorang ke golongan yang lebih rendah. Social sinking juga memiliki dua bentuk. 1. Turunnya kedudukan seseorang ke golongan yang lebih rendah. Contohnya, seorang karyawan yang di PHK. Kedua, tidak dihargainya lagi kedudukan sebagai lapisan sosial atas. Contohnya, tidak berlakunya lagi gelar kebangsawanan seseorang. Baiklah, nama saya Lina Riela. Di sini saya akan menjelaskan jenis mobilitas yang ketiga. Yang pertama, mobilitas intragenerasi, yaitu perpindahan kedudukan sosial seseorang atau anggota masyarakat yang terjadi dalam satu generasi. Contohnya, alumni SMA Negeri 1 Cijunjung angkatan tahun 2025 ada yang menjadi pilot, ada yang menjadi pramugari. Yang kedua yaitu mobilitas antar generasi, yaitu perpindahan kedudukan seseorang yang terjadi di beberapa generasi dalam satu keturunan. Mobilitas antar generasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, vertikal naik dan yang kedua vertikal turun. Contoh vertikal naik yaitu kakeknya seorang guru tani, sedangkan ayahnya seorang petani dan anaknya seorang PNS. Yang kedua, contoh vertikal turun. Kakeknya seorang kepala desa, ayahnya seorang pedagang dan anaknya seorang kuli bangunan. Yang ketiga yaitu mobilitas antar wilayah, yaitu perpindahan seseorang dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Contohnya transmigrasi, migrasi, yaitu perpindahan seseorang. Ketiga, urbanisasi. Contohnya Adi dari desa yang mencari pekerjaan ke kota. Kenalkan, nama saya Risa Asraf. Saya ingin menjelaskan tentang faktor pendorong mobilitas sosial. 1. Struktural, terkait dengan kesempatan seseorang untuk menepati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. 2. Individu, terkait dengan kualitas individu yang terlihat dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Ekonomi, jika situasi ekonomi dalam masyarakat cenderung baik, maka mobilitas sosial pun dapat terwujud. 4. Politik, tergantung pada situasi politik suatu negara. 5. Kependudukan, masalah kependudukan seperti ini mendorong individu dan pemerintah untuk mengarahkan masyarakat agar berimigrasi ke daerah lain. Saya Agus Yobanta ingin menjelaskan tentang faktor penghambat mobilitas sosial. 1. Kemiskinan, masyarakat yang mengalami kemiskinan akan kesulitan untuk mencapai status sosial tertentu. 2. Diskriminasi, diskriminasi adalah membedakan perlakuan terhadap sesama karena alasan berbeda bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Saya Nabila Sasri ingin menjelaskan tentang
dampak mobilitas sosial. Yang pertama yaitu dampak positif mobilitas sosial. Memotivasi seseorang untuk lebih berusaha pindah dari suatu sastra ke sastra lainnya yang lebih tinggi. Yang kedua itu terjadinya perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik dengan lebih cepat. Yang ketiga yaitu peningkatan imigrasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua itu dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama itu mobilitas sosial akan menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah rasa solidaritas di dalam setiap individu akan berkurang. Yang ketiga itu mobilitas dapat memenuhi kondisi psikologis seseorang terutama bila mengalami penurunan status sosial. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi mobilitas sosial yang merupakan tugas bidang studi sosiologi dari Ibu Rosmandidar SPD. Baiklah, sebelum kami menjelaskan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya ada Farozen Sofian. Saya Restina Diana Putri. Saya Siti Aisyah. Saya Riri Mari Putri. Saya Rizky Ramadan. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perubahan status sosial seseorang atau kelompok dalam masyarakat, baik naik atau turun. Mobilitas sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti vertikal, horizontal, antar generasi, dan intragenerasi. Mobilitas sosial yang terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial, tetapi masih dalam posisi yang sederajat. Contohnya, perpindahan warga negara, adanya pertukaran pelajar, perpindahan lokasi pekerjaan tanpa mengubah jabatan, dan lain-lain. Menurut para ahli, menurut Sujono Sukanto, mobilitas sosial ialah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu dalam pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Menurut Robert M.Z. Lawang, mobilitas sosial ialah perpindahan posisi dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya, atau dari satu dimensi ke dimensi yang lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama adalah struktur, maksudnya kesempatan untuk menduduki posisi atau jabatan dan kemudahan dalam memperolehnya. Yang kedua yaitu individu, mencangkup keterampilan, pengetahuan, dan sikap seseorang. Yang ketiga adalah ekonomi. Kondisi perekonomian yang meningkat akan mendorong mobilitas sosial terjalin sesuai harapan. Yang keempat adalah politik. Maksudnya adalah roda pembangunan apabila terkendali, maka mobilitas sosial akan terwujud. Yang kelima yaitu kependudukan. Maksudnya adalah jika jumlah penduduk meningkat, maka mobilitas sosial akan terjalin sesuai yang diharapkan. Faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan dapat menghambat mobilitas sosial. Hal ini disebabkan oleh sulitnya mendapat pendidikan yang layak, sehingga level pendidikan mereka menjadi rendah dan sumber daya manusia mereka pun menjadi rendah. Hal ini menyebabkan sulitnya untuk bersaing di dunia kerja. Yang kedua, diskriminasi, yaitu sikap membeda-bedakan sesama kita. Yang ketiga, stereotip gender, yaitu pemberian citra atau cap yang didasarkan oleh perilaku seseorang. Mobilitas sosial vertikal ialah perpindahan status yang dialami seseorang atau sekelompok pada lapisan sosial yang berbeda. Contoh, seorang staf yang diangkat menjadi manajer perusahaan. Mobilitas sosial horizontal ialah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dalam lapisan sosial yang sederajat. Dalam mobilitas sosial horizontal tidak terjadi perubahan derajat kedudukan seseorang atau sekelompok orang. Contoh, tukang kayu menjadi tukang batu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mobilitas vertikal yang terbagi menjadi dua.
Yang pertama, social climbing. Social climbing adalah kenaikan pangkat atau status atau kedudukan seseorang ke lapisan yang lebih atas. Contohnya yaitu seorang dosen biasa yang berhasil menjadi rektor. Yang kedua, social sinking. Social sinking yaitu penurunan kedudukan atau status seseorang ke lapisan yang lebih rendah. Contohnya yaitu seorang karyawan yang di-PHK. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mobilitas intragenerasi, yaitu perpindahan kedudukan sosial seseorang atau anggota masyarakat dalam satu generasi yang sama. Contohnya seperti alumni SMA Negeri 1 Sijunjung pada tahun 2022 ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi dokter, dan ada yang menjadi pramugari. Yang kedua, mobilitas antar generasi, yaitu perpindahan kedudukan sosial seseorang atau anggota masyarakat di antara beberapa generasi dalam satu keturunan. Mobilitas antar generasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas antar generasi naik, yaitu climbing. Contohnya seperti Udin menjadi seorang tentara padahal ayahnya seorang petani dan kakeknya seorang buruh tani. Yang kedua, mobilitas antar generasi turun atau sinking. Contohnya seperti Edo menjadi petani padahal ayahnya seorang tentara dan kakeknya seorang kepala desa. Yang ketiga yaitu mobilitas antar wilayah, yaitu perpindahan kedudukan sosial seseorang atau anggota masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti urbanisasi, transmigrasi, dan migrasi. Contoh dari migrasi antar wilayah yaitu seseorang yang berpindah dari satu desa ke perkotaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang dampak mobilitas sosial. Pertama, dampak positif, memotivasi seseorang untuk lebih berusaha pindah dari suatu sastra ke sastra lainnya yang lebih tinggi. Terjadi perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik dengan lebih cepat. Terjadinya peningkatan integrasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Dampak negatif, mobilitas sosial akan menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Rasa solidaritas di dalam diri setiap individu akan makin berkurang. Mobilitas sosial dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang, terutama bila mengalami penurunan status sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dofi. Saya David dari Kado Ilham. Saya Sinta. Saya Adriani Yati. Saya Diza Adasfi. Saya Dira Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial itu adalah perbedaan penduduk atau warga masyarakat secara kelompok atau golongan horizontal atau tidak bertingkat. Contohnya seperti ras, suku, dan agama. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis yang akan dibacakan oleh Diza. Hai teman-teman, di video kali ini Diza akan membahas tentang jenis-jenis diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi tingkatan. Diferensiasi ini muncul karena adanya ketimbangan distribusi atau kebutuhan barang yang jumlahnya sangat terbatas. Contohnya yaitu antrian BBM yang sejenis premium. Yang kedua, diferensiasi fungsional. Diferensiasi ini muncul karena adanya pekerjaan seseorang yang sangat berbeda. Contohnya itu ada dokter, guru, polisi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu diferensiasi adat. Diferensiasi ini muncul karena adanya ketentuan perilaku yang berbeda pada situasi yang tertentu. Misalnya yaitu setiap daerah pasti memiliki tradisinya masing-masing. Misalnya yaitu dalam menghidangkan makanan. Ada yang menghidangkan makanan di atas meja dengan peralatan yang lengkap, dan ada juga yang menghidangkan makanan di atas tikar lalu bersila. Sekian dari materi Diza. Selanjutnya materi yang akan dilanjutkan oleh Dwi. Kepada Dwi dipersilakan.
Halo teman-teman, saya akan menampilkan materi setelah materi 3, yaitu bentuk-bentuk diferensiasi sosial. 1. Jenis kelamin. Jenis kelamin manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki 2 jenis kelamin, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Walaupun secara fisik 2 jenis kelamin itu berbeda, namun di mata Tuhan kedua jenis kelamin itu sama. Yang kedua, usia. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang contohnya mungkin dari kita duduk di bangku SD beberapa tahun yang lalu, sekarang kita duduk di bangku SMA. Ketiga, ras. Ras adalah penggolongan manusia dari ciri-ciri. Contohnya warna kulit, gaya rambut, dan sebagainya. Sebagai contoh, mungkin salah satu dari teman kita ada yang memiliki kulit sawo matang dan rambut ikal, sedangkan di sisi lain ada yang memiliki warna kulit putih dan rambut lurus. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri diferensiasi sosial yang dimana terbagi menjadi 3. Yang pertama, ciri fisik. Ciri fisik berhubungan dengan ras. Ras ditentukan oleh warna kulit, bentuk hidung, bentuk rambut, bentuk mata, dan lain sebagainya. Tentunya seperti ras mongoloid yang memiliki ciri-ciri warna kulit kuning, mata sipit, rambut lurus. Yang kedua, ciri sosial. Ciri ini memiliki hubungan dengan fungsi individu pada setiap aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Ciri ini memiliki kaitan dengan profesi dan pekerjaan pada seseorang. Yang ketiga, ciri budaya. Ciri ini memiliki hubungan dengan kebudayaan serta adat istiadat dalam masyarakat di suatu negara atau wilayah. Contohnya seperti budaya pernikahan Jawa tentu saja berbeda dengan budaya pernikahan Batak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu bentuk-bentuk diferensiasi sosial. 4. Suku bangsa. Menurut Kunjoro Ningrat, suku bangsa merupakan suatu golongan manusia yang terikat atas kesadaran dan identitas atas kesatuan kebudayaan. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia yaitu suku Baduy, suku Dayak, dan suku Dani. 5. Diferensiasi agama. Menurut Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem kepercayaan beserta praktiknya, menyangkut hal-hal yang sakral yang menyatukan pengikutnya dalam komunitas sosial. Contoh agama yang berada di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. 6. Diferensiasi pekerjaan. Setiap orang memiliki profesi yang berbeda, menyangkut kemauan dan keinginannya. Di dalam ruang lingkup ada beberapa pekerjaan. Contohnya saja di sekolah, ada guru, satpam, dan pembersih sekolah. Hai guys, baiklah saya di sini ingin menyampaikan dampak diferensiasi sosial, yaitu terbagi menjadi 2, positif sama negatif. Pada dampak positifnya yaitu memperkuat ikatan kelompok, terutama jika ada ancaman, menjaga budaya agar tetap utuh dan stabil. Pada dampak negatifnya yaitu membuat permasalahan yang kelompok jika berbeda dengan yang lain. Yang keduanya menjadi awal mula konflik antar kelompok. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.